Bapak jujur aja main aman, bos. Ayo kita jujur-jujuran, bos. Itu hipotermia apa kena gas beracun? Jangan sekedar ngomong gas beracun dari mana? Nggak ada yang berani menjelaskan. Saya ngomong, Glemboh nama saya. Jangan pembodohan. Waktu Suwoki dan Idan Lubis sampai memorialnya mudah di permasalahan. Tapi sisi lain adalah pembodohan. Di sini opini yang sudah terbit dan mutlak adalah karena gas beracun dari mana? Gitu, Mas. Gitu ya. Bapak kan kalau malam itu pakai senter tuh. Apakah senter itu justru tidak mengundang perhatian hewan buas, Pak? Misalkan kita lagi jalan di gelap-gelap pakai senter. Di kejauhan mungkin ada harimau, Black Panther, mungkin ada leopard. Kita kan nggak tahu, tapi mereka akhirnya jadi tahu kita karena senter kita itu. Menurut Bapak gimana, Pak? Itu iya. Tapi karena tidak tahu hatinya masing-masing sebagai seorang jagawan. Kalau mudah-mudahan juga semuanya seperti kami, pas aja udah jalan aja. Dengan yang ceritakan tadi bahwa saya pernah ketemu dengan jarak 3 meter langsung seperti itu. Ada beberapa kali lah. Suatu hal yang paling akhirnya menjadi suatu dominasi dalam pikiran saya. Setiap Jumat Legi atau Jumat Manis, saya tidak bergerak kemana-mana karena saya setiap ketemu harimau Jumat Legi. Selalu di malam Jumat Legi. Atau suatu kebetulan, nah ini Wallahualam ya. Setiap Jumat Legi saya sampai ada teman saya, padahal harimaunya tadi si AVG lah. Tidak terlalu besar, aku nyantai. Sing temen saya waktu masih ada orangnya, bila ditanya orang Boglaka namanya Ratus tadi. Pada waktu kita saling bertatap mata dengan hewan buas, Ya. Dia diam, kemudian dia pergi membelakangi atau dia pergi ke arah kita, Pak? Pergi membelakangi kita, tapi tetap memantau kita. Jadi dia balik kanan, tapi kepala masih tolak-tolak ke kita. Ini jalan ya. Ya. Ini dia di sini. Dia pergi, tapi kembali ke sini, tetap memantau kita. Oh begitu. Itu terbukti. Khususnya untuk harimau ya. Harimau Jawa. Bukan. Harimau tutul. Oh leopard ya, macan tutul ya. Saya punya video yang bisa sampai tampilkan, nanti saya kirim juga. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yang baru-baru. Itu trap cam ya berarti ya? Iya. Jadi kan, kita misalkan suatu ketika kita naik hutan malam sama Bapak boleh ya? Boleh. Wah, ini pengalaman yang luar biasa, guys. Nanti Papa Kilo Production akan naik gunung malam hari. Oh, siap. Sama Jagawana nih, guys. Saya suka. Jalan malam saya paling suka. Tapi dalam artian gini, kalau secara teknis saya tidak terlalu respect, atau mungkin dengan pendakian yang sekarang ini contohnya saya kurang, karena bukan saya mengacu, karena second job saya adalah sebagai EO dengan orang-orang asing, orang Perancis terutama dengan orang Jepang. Oke. Mereka saya ekspedisi atau suatu pendakian mencapai pos atau tidak, saya jam 4 sore pasti sudah cari posisi yang PW untuk camp tadi. Oh gitu. Itu di rute mana, Pak, biasanya? Dimanapun saya. Dimanapun mau. Seluruh Indonesia. Oh begitu ya. Tidak hanya di Semeru berarti ya. Tidak. Mantap, guys. Tapi juga rata-rata kadang-kadang ada suatu hal yang menurut saya kurang masuk, ini khususnya ini kembali ke Semeru. Justru orang mendaki Semeru rata-rata jam 11-12 dini hari atau malam
dengan alasan biar tidak capek ini. Ya, sebenarnya menurut saya kurang masuk. Menurut Bapak, kenapa mereka naik malam hari? Ya, secara logika orang mestinya kita harus istirahat 2-3 jam cukup, tapi harus jalan. Power atau kalori yang keluar itu lebih tinggi. Oke. Mereka tidak menyadari. Yang sebenarnya jam 12 malam enaknya tidur. Kalau kita jam 4 itu sebenarnya normal, standarisasi gitu. Tapi mereka pada naik biar nggak keduluan ini, hilangkan capek. Menurut saya nonsen. Saya berani mengatakan bohong. Itu suatu pendidikan yang salah. Oke. Karena ya logikanya lu mau naik pagi, siang, sore, malam ya tetap aja sama. Hanya bedanya nggak ngeliat matahari gitu aja. Ini gitu. Kalau menurut saya gitu ada. Mereka rata-rata kan ada suatu, menurut saya ada suatu kesalahan dan pembiaran aja. Naik jam 10, jam ngapain? Terus di sana dingin. Terus sekarang banyak orang hipotermia, hipotesa dan sebagainya kan karena itu. Ya. Terus Bapak selama di Jagawana tadi kita sudah bahas tentang hantu, kita sudah bahas tentang hewan buas, tentang ceruk, lembah, Bleng 75 segala macam. Sekarang kita membahas hal lain. Selama Bapak menjadi Jagawana selama kurang lebih 36 tahun, kira-kira di gunung itu tindak kriminal apa yang biasanya terjadi, Pak? Biar orang umum tahu juga nih. Orang umum kan taunya di gunung itu hanya melangsungkan sebuah hobi, yaitu pendakian. Tetapi kan Bapak sebagai seorang Jagawana, setidaknya Bapak pasti lebih tahu tindak kriminal apa yang biasanya terjadi di lingkungan Bapak itu. Jadi gini Mas, jadi kalau dari personnya adalah sama ya. Kalau kita dari konteks seorang pendaki atau pecinta alam, semuanya sama. Obsesi atau sensasi atau optimistis atau enggak jelas ya. Tapi ini adalah kalau orang-orang yang menyalahgunakan atau menyalahkan aturan itu adalah kadang-kadang orang lokal yang tidak puas. Orang lokal yang tidak puas dalam hal apa ini, Pak? Dengan kebijakan. Oke. Akhirnya dia melakukan sebuah sabotase. Bentuknya kayak gimana, Pak, kira-kira, Pak? Contohnya gini. Kalau dia bisa pemberdayaan, kemitraannya jalan atau suatu konsep pemberdayaan tadi dengan masyarakat lokal ada dan sebagainya jalan, ya fine aja, mereka semuanya baik. Tapi kalau kadang-kadang mereka kan, ya saya nggak ngambil jauh dari Ranupane aja. Nggak puas dengan seperti ini, mereka sabotase. Mereka bisa menggunakan dengan power fisik mereka, dengan keberadaan mereka jalan, tahu-tahu karirnya apa yang bisa diambil dan maksimal sampai karirnya pun bisa diambil, dan itu pernah terjadi, saya tahu. Jadi semuanya sangat penting untuk selalu komunikasi tadi, security approach-nya tadi kita kembangkan lah. Kembali ke petugasnya, kalau saya boleh ngomong, petugas nggak semua sama. Kalau zaman dulu ada istilahnya anjang sana, nang tokoh adat, ketua, iki, malingnya. Sekarang enggak, sekarang memenuhi kebutuhan aja, kerja, fingerprint, absen, sudah pulang. Juga sekarang gitu, kalau boleh saya kritisi seperti itu. Gitu ya. Jadi berdasarkan sakit hati, kebijakannya bertentangan. Berarti seperti itu ya, kurang lebih ya. Yang saya tangkap kurang lebih seperti itu. Selain itu, apakah ada tindak kriminal lain, Pak? Mungkin pembalakan liar, pencurian kayu. Pembalakan sudah ada tapi clear, karena mereka sudah rata-rata kalau masalah pembalakan sudah sadar. Tapi kadang-kadang ada manipulasi dari masyarakat di tepian hutan tadi, manipulasi bahwa penjaraan, kalau di kota penjaraan
toko dan sebagainya. Tapi di desa penjarahan hutan atau pembebrekan menguasai lahan yang bukan miliknya, bahwa ini milik pemerintah, tapi Diakui. diakui bahwa ini wah, itu punya masyarakat tahun segini dalam masyarakat gitu. Itu masih sampai sekarang. Sampai sekarang masih terjadi. Terus Bapak menghadapi hal itu, kira-kira sikap Bapak bagaimana, Pak? Ya kita banyak melakukan kajian, karena gini, ada dua hal sekarang dengan pengalaman ini. Ada dua hal. Pengalaman saya yang pertama, saya kena masalah juga waktu saya menjadi kepala resort di Wonogiri, Resort Wonogiri, ikut Pasuruan bidang 1. Waktu itu ada surat perintah tegas dari KLHK, kita tidak boleh berkomunikasi dengan masyarakat karena hal ini pandemi dan sebagainya. Kita menjaga supaya tidak banyak yang masuk ke kawasan. Kita jalankan semua. Nah, kawasan itu nihil. Kita 1 bulan tidak ke sana, tahu-tahu ada penjaraan. Karena saya second job saya asal EU, ya mau nangani tamu Prancis, Jepang. Oke. Kebetulan saya kursus bahasa Prancis dan Jepang. Oh, berarti bisa bahasa Jepang ya? Kalau Inggris saya otodidak. Otodidak. Kalau Inggris sama Prancis saya Prancis sama Jepang saya kursus. Karena yang buat buku yang saya ceritakan ke sama tadi orang Jepang, namanya Kodama Shigeru, sampai sekarang berhubungan. Saya lagi finishing buku yang keempat se-Indonesia. Yang saya sampaikan ke Saman tadi adalah buku ketiga. Buku itu tentang bahas tentang apa? Mari mendaki gunung di Jawa. Pertama adalah Guidebook for Mountaineering se-Jawa. Saya bikin lagi buku tentang sisa hutan konservasi di Jawa. Sebagai bahan penelitian Jawa Timur dan Jawa Barat. Ketinggian waktu itu Gede Pangrango sama Cerme, Kerendahan, Pangandaran, dan Ujung Kulon. Untuk Jawa Timur saya ambil Semeru sama Argopuro. Dataran rendah hampir Baluran sama Purwo. Alas Purwo. Terus penelitian lagi tentang Owa Jawa. Orang Jawa. Owa Jawa. Kayak kerai loh. Oke. Ya. Ya. Bapak bikin buku bersama orang Jepang. Ya. Judulnya Mari Mendaki Gunung di Jawa. Gunung di Jawa. Kenapa Pak memilih judul itu? Apa yang menarik? Jadi tahun 87 saya ketemu yang namanya Kodama Shigeru, orang Jepang. Dia waktu itu sebagai sekretaris di JIC, Japan Alpine Club, dan dia juga seorang dosen di Universitas Meiji, Jepang. Oke. Geologi. Dosen Geologi. Geologi. Oke. Kebetulan saya juga pernah sekolah di sana. Oh gitu? Iya. Di salah satu siap. universitas di sana. Gitu. Nah, dari situ take and give-nya jalan. Dia memberi saya ini contohnya Gumbolo. Secara teori ini dulu adalah sebuah danau, terus dibuktikan dengan secara visual bekas-bekas ini kawah tanah. Dari buku yang dia pelajari disampaikan ke saya, oh ya masuk juga. Seperti itu. Kenapa di Bromo terjadi letusan ke arah timur? Ke arah ini tidak ada letusan. Saya pelajari dan saya paham, oh iya masuk juga, memang benar. Kira-kira kenapa Pak letusan ke arah timur Pak? Jadi kalau saya pelajari 500 tahun yang lalu untuk Bromo rata-rata ke arah timur, yaitu Cemoro Lawang. Sedangkan sisi lain bahwa Hindu Tengger yang masih bisa dipertahankan adalah Hindu Cemoro Lawang sama Hindu Pasuruan kan gitu. Dari sini yang sisi lemahnya letusan ke arah sana semua, ke arah Probolinggo dan semua, ke arah sini yang masih aman.
ada beberapa situs yang bisa diamankan. Nah, kalau yang sampean tanyakan kayak aku sih gak iso jawab. Kok iso orang arah timur tok, tapi dari hipotesanya aku iso nyimpulno bahwa dari hipotesa awal dari Bromo bahwa Bromo itu adalah dulunya adalah gunung 4000 meter. Kenapa ke arah timur dan terus ke arah timur? Kan lebih rendah dari kaldera. Sedangkan penanjakan lebih tinggi, 2700. Oke. Otomatis dari buangan lava, lahar dan lain ke arah timur. Oh, logis. Logisnya gitu. Logis. Bukti hipotesa Escher masih bisa dibuktikan, gitu Mas. Pondasi itu dari Gunung Watangan. Kalau ada yang tahu Gunung Watangan itu sekarang ada 360 Hill Cafe itu ke utara ada namanya, ada jalur utama yang masih bisa dibuktikan dengan waktu itu 4000 meternya dari Bromo. Dari Bromo. Dari Bromo sebelum hipotesa Escher. Jadi hipotesa Escher dulu Bromo itu 4000 meter. Terus berubah-ubah, ada kaldera, ada savana, ada Gunung Batok, gunung-gunung baru. Dulunya satu gunung 4000 meter, hipotesa. Baik. Pak Joko, Pak Glemboh. Ya, Next time kita akan mendaki malam hari, Pak. siap, Jangan lama-lama, 1 malam aja, Pak. siap. Dengkul saya bisa meloncat tadi, Pak. Siap. Apa. Karena dari topik 1 malam saya bisa merasakan ada suatu keinginan semacam metafisika yang real yang sama-sama. Saya merasa tertantang, bukan tertantang, ingin pada waktu mendaki malam, karena rata-rata hewan buas itu keluarnya malam. Berburunya mereka biasanya malam. Iya. Tetapi beda halnya dengan singa, karena singa bukan habitatnya di sini, vegetasinya tidak cocok untuk singa. Nah, bukan saya mau menantang, tapi saya merasa tertantang dan penasaran aja. Siap. Kayak apa sih masuk ke hutan saat malam hari, dan mungkin itu hanya 2 atau 3 orang. Oh iya, kembali lagi. Menurut Bapak, pantangan mendaki dalam jumlah ganjil itu sebenarnya kenapa, Pak? Itu mitos atau real, Pak? Mitos saja. Mitos saja, believe or not ya berarti ya. Since I take a guess, believe or not, jatuhnya ke mitos. Nah, berarti kalau itu jatuhnya ke mitos, maka sah-sah saja jika suatu ketika kita nanti naik malam hari dalam jumlah ganjil, kan gitu, Pak ya? Ya. Selama yang saya jalani seperti itu. Gitu ya. Ya. Baik. Kita nanti mungkin tidak masuk ke area hewan buas, tetapi di tepi-tepi batas wilayahnya mereka. Jadi ibarat kata satu lingkaran, ya kita nyerempet dikit lah di lingkaran itu, tapi tidak masuk ke dalam lingkarannya. Podo karo gendeng mangan semir. Kurang lebih seperti itu. Daripada kita setor nyawa, mungkin kita lebih baik mempelajari kebiasaan hewan. Itu saya ada rasa ketertarikan, Pak, dan saya ingin membuat video tentang alam saat malam hari, saat pagi hari. Kayaknya menarik itu, Pak. Jadi kalau ada waktu, suatu hal yang bisa pasti kita dapatkan, ayo kita main kapan-kapan ke Taman Nasional Morokediri. Oh, di Banyuwangi dan Jember, tentunya di Sukamandi. Kita melihat aktivitas penyu bertelur ini tidak semudah yang orang lihat itu. Begitu, iya. Saya pernah melihat konservasinya. Nah, jadi kembali, kalaupun boleh saya katakan bahwa
ada hal yang real itu saya masih mempercayai gitu. Ada beberapa hal yang real dan pernah saya buktikan itu sudah jelas di lapangan seperti itu, Pak. Yang saya menceritakan tadi, oh ini itu jelas saya mengalami semuanya. Amazing Pak, luar biasa itu Pak. Bagi saya sangat luar biasa itu. Jadi nanti kita akan berjalan malam hari Pak ya. Boleh. Akan keren. Saya suka. Saya juga suka Pak. Tapi mungkin kita jaga fisik, nggak usah nanjak Pak, muter-muter aja. Bisa. Yang sekiranya aman gitu Pak ya. Oke, Pak Glemboh, Pak atau Pak Joko. Joko-san, domo arigato. Hai. Domo arigato. Sumimasen, oyasumi nasai, mata ashita. Namanya Joko ya. Populer, namanya Glembo. Glembo. Harashi. Oke, terima kasih Pak Glembo atas ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga sehat selalu, diberkahi usianya, panjang umur, dan senantiasa bahagia. Siap. Oke guys, itulah kisah tentang Pak Glemboh. Ya, nantikan videonya saya bersama Pak Glemboh gentayangan di Gunung Semeru malam hari. Tidak hanya Semeru. Tidak hanya Semeru ya, tidak hanya Semeru. Baik. Saya siap. bulan Mei masih mendaki lagi, nanti di sedikit lagi tambahan. Saya bulan Mei mendaki di Rinjani Turun Torean yang lagi populer saat Sembalun Torean. Oke. Untuk bulan 5. Bulan 5 ya. Bulan Juni saya mengadakan maraton dengan orang Prancis. Mereka berlatih extreme runner istilahnya. Extreme running ya. 5 gunung bulan Juni. Gunung mana aja itu Pak? Yang jelas nanti Lirangarjuno, Bromo Semeru, Raung, Kawajan. Finish Pamutaran Bali bulan Juni tahun ini. Bom. Oke, Pak Glemboh, sehat selalu ya. Siap, Oke, amin. Matur nuwun. maturan. Sleep tight, sleep well. Have a nice dream, good night, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.